Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Perjuangan IP. Sebelumnya teman-teman sudah mempelajari mengenai materi pendalaman topik nasionalisme ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas untuk materi topik integritas secara lengkap teman-teman. Di sini ujian seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2026 menandai transformasi total dalam arsitektur penilaian tes wawasan kebangsaan, khususnya pada subtes integritas. Berdasarkan kisi-kisi regulasi Permentan RB mutakhir serta analisis komprehensif terhadap file report, real peserta ujian konsepsi integritas telah bergeser dari sekedar pemahaman teoritis normatif menjadi uji kompetensi perilaku. Konsistensi etis dan ketahanan moral dalam koridor birokrasi modern, format soal konvensional yang menguji hafalan definisi integritas, pasal-pasal normatif atau nama-nama tokoh anti korupsi masa lalu telah sepenuhnya dieliminasi. Sebagai gantinya, teman-teman akan dihadapkan pada skenario dilematis yang kompleks seperti benturan kepentingan atau konflik of interest berlapis, tekanan struktural dari atasan langsung, godaan gratifikasi terselubung berbasis teknologi finansial, serta dilema etis antara loyalitas korps atau esprit de corps dengan kewajiban menegakkan kebenaran hukum. Integritas dalam konteks aparatur negara tidak lagi dipandang sebagai kesalahan individu yang pasif, melainkan sebagai kemampuan bertindak secara konsisten antara nilai, prinsip, dan norma institusional dengan tindakan nyata di lapangan, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan, ketidakpastian, dan risiko personal. Seorang aparatur sipil negara atau ASN adalah benteng moral negara, teman-teman. Runtuhnya integritas seorang ASN adalah awal dari runtuhnya kepercayaan publik terhadap legitimasi pemerintahan. Modul komprehensif ini dirancang dengan mendalam secara naratif dan tanpa fragmentasi untuk membangun struktur berpikir atau cognitive framework. Seorang profesional publik yang berintegritas tinggi sekaligus memberikan strategi klinis dalam menaklukkan soal-soal penalaran tingkat tinggi atau biasa disebut high order thinking skills atau HOTS. Kita masuk ke bab 1 teman-teman, mengenai dekonstruksi filosofis dan yuridis integritas. Secara etimologis, istilah integritas berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh, lengkap, atau tidak terbagi. Dalam konteks perilaku organisasi publik, integritas mengindikasikan adanya keutuhan karakter di mana antara apa yang dipikirkan, diucapkan, diundangkan, dan dilaksanakan berada dalam satu garis lurus yang konsisten. Di sini tabelnya yaitu kognitif, verbal, dan behavioral. Kognitif yaitu prinsip dan nilai, verbal yaitu komitmen dan ucapan, yang behavioral yakni tindakan nyata. Yang kita masuk ke 1.1 teman. Di sini ada 3 dimensi integritas nasional. Integritas yang diujikan dalam TPK CPNS 2026 bukan sekedar moralitas personal, melainkan manifestasi dari 3 dimensi yang saling berkelindan. Yang pertama yaitu dimensi akuntabilitas, yakni kemampuan untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambil kepada publik serta otoritas hukum yang berwenang. Akuntabilitas membedakan antara tindakan yang didasarkan pada diskresi legal dengan tindakan yang didasarkan pada kesewenang-wenangan atau abuse of power. Yang kedua, dimensi transparansi, keterbukaan proses tata kelola pemerintahan dari intervensi kepentingan personal maupun kelompok. Transparansi sendiri adalah musuh alami dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, teman-teman, atau yang biasa disingkat KKN. Yang ketiga ada dimensi etika publik, kesetiaan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI 1945, dan kode etik birokrasi di atas kepentingan pragmatis jangka pendek. Kemudian kita masuk ke bab 1.2 teman-teman, fondasi yuridis integritas aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara bergerak dalam ruang yang diatur oleh hukum positif. Pemahaman terhadap landasan yuridis ini penting karena soal-soal hot seringkali membenturkan sebuah kasus sosial dengan regulasi yang berlaku. Di sini ada undang-undang mengenai integritas teman-teman. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Regulasi ini menegaskan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
Integritas diposisikan sebagai bagian dari asas, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku yang wajib dijalankan oleh setiap pegawai ASN. Kemudian yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini mengklasifikasikan korupsi ke dalam 7 kelompok utama, yaitu kerugian keuangan negara, suap penyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Kemudian yang ketiga ada ketetapan MPR nomor 6/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Dokumen ini memberikan arah panduan moral bagi penyelenggara negara untuk bersikap jujur, adil, amanah, disiplin, profesional, dan memiliki keteladanan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Kemudian kita masuk ke bab 2 ya teman-teman. Di sini ada anatomi 9 nilai anti korupsi KPK dalam praktik birokrasi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merumuskan 9 nilai integritas atau nilai anti korupsi yang menjadi tolak ukur karakter seorang abdi negara. Dalam ujian TWK, nilai-nilai ini tidak diuji definisinya, melainkan bagaimana nilai tersebut termaterialisasi dalam tindakan taktis operasional. Di sini ada 9 nilai anti korupsi teman-teman. Yang pertama, aspek inti atau core, di dalamnya ada nilai jujur, peduli, dan disiplin. Kemudian etos kerja, di dalamnya ada nilai kerja keras, mandiri, dan sederhana. Kemudian di dalam sikap atau attitude, di dalamnya ada berani, peduli, dan adil teman-teman. Next ke bab 2.1 teman-teman. Di sini ada kelompok nilai inti atau core values. Poin A. Poin A, jujur. Jujur adalah kelurusan hati, ketulusan, dan ketiadaan kecurangan. Di dalam birokrasi, kejujuran diuji saat seorang ASN menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran, memberikan kesaksian dalam audit internal, atau mengakui kesalahan administratif yang dilakukannya tanpa mencari kambing hitam. Analisis dalam opsi poin ini adalah seorang verifikator dokumen menemukan bahwa dokumen penawaran dari salah satu peserta tender kekurangan syarat administrasi kecil, namun vendor tersebut adalah kerabat dari rekan kerja satu ruangannya. Kemudian menolak dokumen tersebut dan mencatatnya secara objektif dalam sistem adalah implementasi nilai kejujuran yang mutlak. Kemudian ada poin B, yaitu peduli teman-teman. Peduli artinya memperhatikan, menghiraukan, dan melibatkan diri dalam perbaikan kondisi di sekitarnya. Peduli dalam integritas birokrasi berarti seorang ASN tidak boleh bersikap masa bodoh terhadap penyimpangan yang terjadi di kantornya atau whistleblowing. Jika melihat adanya praktik pungutan liar atau pungli, sikap membiarkan dengan alasan bukan urusan saya adalah bentuk runtuhnya integritas teman-teman. Kemudian yang C, disiplin. Disiplin adalah kepatuhan terhadap peraturan, waktu, dan kode etik. Ini bukan hanya tentang presensi sidik jari tepat waktu, melainkan disiplin dalam menyelesaikan target kinerja tanpa manipulasi data capaian, seperti timesheet atau laporan kinerja harian, teman-teman. Kemudian kita masuk ke bab 2.2. Di sini ada kelompok etos kerja. Di sini ada poin A, kerja keras. Kerja keras adalah ketekunan dan daya juang dalam menyelesaikan tugas publik dengan kualitas terbaik. ASN yang berintegritas tidak akan menunda pekerjaan pelayanan publik hingga menumpuk hanya karena tidak ada insentif tambahan atau uang lembur, teman-teman. Kemudian yang B, mandiri. Mandiri berarti tidak bergantung pada orang lain dalam menjalankan tanggung jawab jabatan. Sebagai ASN, mandiri tidak akan menyalahgunakan bantuan staf atau bawahan untuk menyelesaikan urusan-urusan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan. Kemudian yang C, sederhana. Sederhana adalah pola hidup yang tidak berlebihan, proporsional, dan disesuaikan dengan kebutuhan real, bukan keinginan atau tuntutan status sosial, atau istilahnya adalah flexing. Kayak hidup mewah atau hedonisme dari seorang ASN atau keluarganya di media sosial merupakan pintu masuk utama bagi tindakan koruptif dan penerimaan gratifikasi ilegal, teman-teman. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita materi integritas ini. Jangan lupa untuk tonton di part selanjutnya teman-teman. Sekian, terima kasih.